tokoh pendidikan Bali Dr. Wayan Adnyana yang juga Ketua Dewan Pembina DPW Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Bali memantapkan langkah nyalek ke DPRD Bali Dapil Karangasem pada pemilu 2024. Pencalegan Wayan Adnyana dari PSI resmi dilaunching dan diperkenalkan ke publik oleh Ketua DPW PSI Bali Nengah Yasa Adi Susanto didampingi Sekretaris DPW PSI Provinsi Bali Cokorda Dwi Satria Wibawa dan Wakil Sekretaris DPW PSI Bali Maya Agrevina bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional Selasa 2 Mei 2023 di kantor DPW PSI Bali. Ketua DPW PSI Bali Nengah Yasa Adi Susanto optimis bergabungnya Wayan Adnyana ke PSI dan menjadi caleg ke DPRD Bali Dapil Karangasem bisa mempersembahkan minimal 1 kursi di DPRD Bali dari Karangasem dan memperkuat keyakinan PSI bisa merebut total 4 hingga 5 kursi atau membentuk satu fraksi di DPRD Bali pada pemilu 2024 mendatang. Pada kesempatan yang baik ini, hari ini kebetulan kita punya tokoh Bali, tokoh potensial yang sudah malam melintang juga, sempat nyalek di provinsi, sempat nyalek di DPD, dan kali ini berlabuh di Partai Solidaritas Indonesia karena ada kecocokan DNA, yaitu DNA kita adalah anti korupsi dan anti intoleransi. Jadi nanti beliau akan memperkenalkan diri. Sekilas saya jelaskan bahwa Pak Wayan Adnyana ini adalah salah satu pendiri daripada Universitas Bali Dwipa. Concern beliau di pendidikan, latar belakang beliau adalah seorang doktor hukum, beliau juga seorang magister kenotariatan. Jadi secara pengalaman baik di pendidikan maupun di politik sudah sangat matang, dan beliau nantinya akan bertarung di pemilu 2024 nanti dari Dapil Karangasem untuk Provinsi Bali. Jadi target kami memang membentuk satu fraksi di DPRD Provinsi Bali yang kami sudah petakan dari Dapil Karangasem. Kita tidak muluk-muluk, minimal 1 kursi di sana. Kemudian Dapil Buleleng minimal 1 kursi. Badung dan Gianyar 1 kursi, termasuk juga Denpasar. Jadi target kami minimal 4-5 kursi, mudah-mudahan bisa terrealisasi nantinya, termasuk juga Denpasar kalau potensial dapat 2 kursi, karena suara kami di Denpasar lumayan besar juga pada tahun 2019 lalu. Kerja-kerja politik sudah kita lakukan jauh-jauh hari selama 4 tahun terakhir ini, sehingga masyarakat kemungkinan akan lebih mempercayai kami di pemilu 2024 nanti. Jadi itu yang saya sampaikan dulu. Nanti mungkin di sesi tanya jawab kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, kita diskusikan. Jadi sekali lagi saya mengapresiasi dan mendukung penuh Bro Wayan Adnyana yang akan maju nanti di pemilu 2024 dari Dapil Karangasem menuju Provinsi Bali. Terima kasih. Sementara itu Dr. Wayan Adnyana mengungkapkan optimismenya bisa terpilih di DPRD Bali Dapil Karangasem mewakili PSI. Mantan calon anggota DPD RI pada pemilu 2019 ini juga mengungkapkan alasannya mantap bergabung ke PSI karena banyak diisi tokoh muda dan anak-anak muda serta punya konsistensi perjuangan DNA anti korupsi dan anti intoleransi. Dirinya pun ingin memperjuangkan banyak hal yang menjadi kebutuhan generasi muda khususnya di sektor pendidikan. Wayan Adnyana menegaskan ingin memperjuangkan kemajuan pendidikan di Bali. Bahkan Wayan Adnyana melalui lembaga pendidikan yang dikelola yakni Kampus Atro Bali dan Universitas Bali Dwipa siap memberikan bantuan beasiswa dan kuliah gratis kepada generasi muda Bali dari 9 kabupaten kota di Bali. Hari ini secara resmi sudah disampaikan oleh Bro Adi sebagai ketua, dan saya sendiri tentunya hari ini di Hari Pendidikan Nasional ini menyatakan diri siap untuk menjadi calon anggota DPRD Provinsi Bali dari daerah pemilihan Kabupaten Karangasem. Mengapa saya berlabuh di Partai Solidaritas Indonesia? Ya, pertama, Partai Solidaritas Indonesia ini adalah partainya kaum muda, ya. Makanya sebutannya sangat enak sekali. Kita di sini saling memanggil dengan sebutan bro untuk sahabat-sahabat kita
yang laki-laki dan sis ya, sahabat-sahabat kita yang wanita. Rasa semangat pemuda ini itu memang terus harus kita gaungkan. Ya. Itu menjadi penting bagi kita semua. Dan kalau kita ingat kembali apa yang disampaikan Bung Karno, ya, berikan aku, ya saya kutip kita, pemuda. Nah itu maka akan bisa bikin sesuatu yang jauh lebih hebat buat negeri ini, begitu. Nah tentunya pemuda-pemuda yang ada di Indonesia, khususnya di Bali, nah ini adalah calon-calon pengisi kemerdekaan, calon-calon pemimpin bangsa, calon-calon pemimpin daerah. Dan untuk itulah ini harus kita siapkan generasi muda yang benar-benar mempunyai jiwa nasionalisme, patriotisme, siap bela bangsa, tetapi juga harus dibarengi dengan jiwa yang bersih, jujur, anti KKN, anti intoleran. Nah itulah yang menjadi program dari Partai Solidaritas Indonesia, dan itu sejalan dengan pikiran, pemikiran, dan pandangan-pandangan dan harapan-harapan saya. Kalau kita sudah bisa ciptakan generasi-generasi muda yang bersih, jujur, yang anti intoleran, ya, anti KKN, dan tentunya siap untuk bela negara dengan persiapan SDM yang baik kita berikan kepada pemuda, maka Indonesia pasti akan menjadi negara yang maju, adil dan makmur. Demikian juga tentunya kalau kita bicara dalam lingkup Provinsi Bali. SDM Bali dimulai dari anak-anak muda Bali harus bisa membangun Bali dengan lebih baik, bisa menjadi tuan rumah bagi Bali. Dan sekali lagi bahwa kita sudah diberikan karunia yang sangat besar oleh Tuhan, oleh Ide Yang Widiwasa, Bali sebagai pulau dewata, ya, sebagai pulau yang sangat terkenal dengan pariwisatanya. Karena apa? Ya karena masyarakatnya, masyarakat adatnya, ya, budayanya, ritualnya, adat istiadatnya, dan itu tentunya akan berlanjut selamanya dan mungkin akan berkembang dengan baik jika pemuda-pemuda semuanya, ayo kita bangun Bali bersama-sama. Kita siapkan SDM pemuda yang mumpuni untuk bisa menjaga Bali, membangun Bali menjadi Bali yang lebih baik. Nah, jadi sekali lagi saya terima kasih kembali lagi kepada PSI. Nah mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama, perjuangan kita bersama untuk menjadi partai politik, ya, yang bisa mengajak generasi muda, ayo bersama-sama untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Kita gerakkan, karena generasi muda lah yang akan menjadi estafet kepemimpinan yang akan memimpin Indonesia ke depan. Saya tentunya sebagai tokoh pendidikan yang tadi sudah disampaikan oleh Bro Hadi, memang tujuannya itu. Saya ingin bagaimana anak-anak muda SDM kita itu menjadi SDM yang berkualitas. Bahkan ya saya membangun 2 perguruan tinggi swasta di Bali. Yang pertama adalah Akademi Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi Bali, disingkat ATRO Bali, ya. Itu sejak tahun 2008 dan sudah menjadi PTS radiologi swasta terbaik di Indonesia. Jadi radiografer kita sudah dari Aceh sampai Papua sudah ada, bahkan sudah ada yang bekerja ke luar negeri. Nah, saya juga tahu Bro Hadi juga concern untuk mengembangkan SDM kita, meningkatkan kualitas SDM kita, ya, dengan menguasai pendidikan di bidang hospitality, ya, untuk di kapal pesiar. Jadi itu salah satu perjuangan-perjuangan kita, ya, yang kita sinergikan bagaimana untuk membangun Bali ini ke depan dan Indonesia tentunya pada umumnya. Nah itu kemudian saya tahun 2015 mengajukan lagi pendirian Universitas Bali Dwipa, dan syukur tahun 2018 dikeluarkan izin, dan 2019 kami mulai menerima mahasiswa baru. Dan tantangan datang dengan adanya COVID, tetapi yaitu semangat
jiwa muda saya, ya, yaitu pantang. Walaupun kondisi krisis, kondisi pandemi, kita tetap berjuang karena memang kampus-kampus yang saya bangun, saya abdikan untuk masyarakat, khususnya tentunya untuk generasi muda. Silakan, jika ada kesulitan untuk pendidikan di pendidikan tinggi, silakan kontak kampus-kampus saya. Semampunya pasti akan saya berikan solusi dan bisa membantu. Karena memang tujuan saya adalah untuk bagaimana supaya SDM kita terutama generasi muda ini bisa menjadi SDM yang kreatif, yang inovatif dan unggul, dan itu sejalan dengan apa yang menjadi program PSI. Nah, dengan demikian akhirnya saya tentunya meminta doa restu yang paling penting, dukungan dan support dari semua masyarakat, khususnya masyarakat dari daerah saya, karena saya berasal dari Kabupaten Karangasem, ya, tepatnya di Desa Menange, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Mohon doanya, mohon dukungannya, supaya saya bisa menjadi wakil masyarakat Karangasem untuk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali. Pasti saya akan komit untuk bagaimana memperjuangkan Karangasem dan tentunya Provinsi Bali untuk menjadi lebih baik, ya. Dan mudah-mudahan atas berkat dukungan dari masyarakat Karangasem dan tentunya masyarakat Bali secara keseluruhan, kita semua PSI di Bali, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Bro Ali tadi. Nah, kita bisa mempunyai wakil-wakil yang representatif nanti, baik di DPRD provinsi, mungkin bisa mudah-mudahan satu fraksi, ya Bro Adi, supaya kita bisa lebih berkiprah gitu. Jadi itu pentingnya kita kebersamaan kita. Jadi kalau kita punya satu fraksi di DPRD Provinsi Bali, nah akan banyak yang bisa kita lakukan, menyuarakan suara-suara rakyat, kebutuhan-kebutuhan rakyat yang harus kita perjuangkan tentunya. Kembali lagi untuk kebaikan rakyat untuk Provinsi Bali. Demikian juga tentu di DPRD Kabupaten Kota dan yang ada di Provinsi Bali. Nah, ini kita minta dukungan. Kalau kita bisa semuanya satu fraksi, dan kita tentunya akan bisa bekerja lebih efektif untuk mendengarkan, menyampaikan, membantu aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada kami. Kita, ya, harus bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari Partai Solidaritas Indonesia, kan seperti itu. Nah, jadi kita tentunya akan sekali lagi menggarap potensi-potensi anak muda yang ada di Karangasem, dan angkatan muda, angkatan kerja di Karangasem ini, ini Bro Adi sebagai ketua itu banyak sekali. Nah, itu yang akan coba kita sasar, kita bangun, apa yang bisa kita berikan. Nah, saya juga tadi sudah sampaikan ke Bro Adi, saya wakafkan nanti seperti tadi. Jadi minimal nanti di setiap provinsi, di setiap kabupaten kota di Provinsi Bali itu 2 anak muda yang mau kuliah di kampus-kampus saya, apakah di Atro Bali, apakah di Akaba, apakah di Universitas, silakan. Itu akan kita berikan beasiswa full sampai tamat. Nah, kemudian kalau nanti ada hal-hal yang lainnya, silakan dibicarakan saja. Jadi itu yang akan kita garap, sehingga saya yakin tentunya, ya, kita nanti memberikan suatu edukasi ke tengah masyarakat. Ini loh program-program yang akan kita perjuangkan dari Partai Solidaritas Indonesia. Tetapi di samping kita tentunya meminta dukungan suara dari masyarakat, nah kita sudah berkomitmen kader-kader di PSI bahwa ya kita akan mewakili masyarakat itu sebagai kader-kader anggota legislatif nanti yang tentunya yang bersih, amanah, jujur tadi kan begitu, anti korupsi, anti intoleran, itu yang kita perjuangkan, dan kita fokus akan bekerja untuk rakyat. Bali 1 mengabarkan.